Expander 2022 facelift atau berubah total? Ikutin video gua. Ladies and gentlemen. Iya, kali ini gue bisa dapetin kesempatan buat nge-review ini dia. Expander 2022 masih grass banget. Ya, secara singkat, kenapa gue bisa dapet ini? Gue nggak dikasih pinjam juga dari dealer. Tapi kebetulan saudara gue, tante gue, dia baru ambil 1 unit dan sekalian aja deh. Baru ngambil 1 unit, baru datang juga. Gimana kalau gue review nih buat channel Sultan Auto dan oke, ternyata langsung. Makanya di depan gua ini udah ada Expander 2022, masih fresh dan grass. Nah, langsung aja kita ulas dan kita review seberapa menariknya si Expander ini. Yuk, kita lihat tampilan dari depannya. Oke, langsung aja. Gua akan review first impressionnya, sekalian gimana nanti gua akan ngerasain test drive Expander yang terbaru ini. Nah, dari depannya udah kelihatan ini bener-bener facelift ya, belum berubah totalnya, belum masuk kategori berubah total, masih facelift. Kelihatan banget perbedaannya itu di sini ya, di grill depannya dia lebih kelihatan agak lebih maco. Terus juga yang gue langsung teng banget lihat yaitu yang jelas di lampunya ya. Kalau biasanya yang kemarin Expander yang sebelum itu lampunya cuma kotak doang, itu gue ngeliat juga masih agak gimana ya, kalau menurut gue bahasa Jawanya wagu ya, apa kurang pas gitu. Cuman sekarang kalau udah ngeliatnya begini, kacau men, cakep banget. Jadi di sini ada 1, 2, 3, ada 3 lampu LED ya, dan di sini dikasih proyektor. Jadi lampu LED ini udah pakai proyektor. Ya fungsinya juga kenapa pakai proyektor, biar kalau ada mobil, biasanya kan kita kalau naik mobil di depan tuh ada lampunya yang LED terang banget kan, silo. Nah ini proyektor ini fungsinya memang buat ngasih batas ya, buat ngasih batas. Terus ini ada LED DRL light, grillnya juga baru. Kalau yang tulisan Expander ini tambahan ya teman-teman, nanti kalau datang ke showroom bisa tambah aksesoris sendiri. Dan yang uniknya, mungkin kalau teman-teman lihat di showroom yang lainnya, itu depannya itu dia ada tambahannya. Awal-awal gue ngelihat Expander tuh kalau ada tambahannya tuh kayak gimana gitu, kayak mukanya kayak terlalu jeding banget ya, terlalu membleh banget karena ada sayap-sayapnya di sini. Tampilan depan yang seperti ini gue lihat lebih rapih dan lebih menarik, lebih begini aja udah sangar, udah maco. Jadi kalau ditambahin lagi body kit, menurut gue pribadi itu kelihatan lebih gimana ya, dibilang lebay atau lebih ya jadi membleh kelihatannya karena terlalu mepet banget ke bawah. Nah yang ke atas ini ada titik-titik chrome juga bagus. Ini seleranya Indonesia banget ya, orang Indonesia emang suka banget sama krom-kroman begini. Terus dari lampu juga tadi udah oke. Nah yang membedakan lagi dari sebelah samping sini, dari samping dia yang kelihatannya emang agak lebih tinggi ya. Dari ban sama bodi atasnya itu kelihatan kayak lebih cingkrang. Depan belakang juga sama. Kalau tampilan bodinya, lekuk-lekuknya udah ciri khas Expander banget lah. Dia emang dari pertama keluar tuh lekuk-lekuk Expander ini yang bikin orang Indonesia tuh jadi kelepak-kelepak sama Expander ya. Nah yang paling membedakan banget yang tadi gue bilang ya, di depan ini dia lebih kelihatan cingkrang. Kenapa cingkrang? Mungkin ini salah satu evaluasi dari Expander yang generasi pertama. Kebetulan saudara gue juga ada yang punya nih generasi pertama, cuman dia akan terlihat lebih ceper ya. Jadi kalau diisi banyak muatannya akan kelihatan lebih pendek gitu. Jadinya yang harusnya jaraknya tetap tinggi jadi rendah. Nah sekarang dia dibikin agak cingkrang dan juga velgnya ini ring 17. Naik juga velgnya jadi ring 17. Ya seperti gue bilang nih di tampilan roda belakangnya ya. Nah ini roda belakang kalau kita lihat dalamnya, tampilan shock breakernya dia gede banget. Gue lihat yang sebelumnya edisi yang pertama itu nggak segede ini. Cuman sekarang nggak tahu kenapa dia lebih besarnya kayak seukuran Pajero. Pajero juga Pajero generasi pertama sama kedua. Yang pertama itu perkeongnya itu shock breakernya lebih besar ya. Tapi yang baru ini malah mengecil. Itu juga gue nggak tahu kenapa ya itu ya. Ya jadi ini tampilannya. Nah alasan ini juga kenapa shock breakernya dia lebih
gede ya, alasannya juga yang bikin lagi-lagi keunggulan expander dari generasi pertama sampai generasi terakhir, yang alasan orang tuh empuk lah, lebih nyaman lah, dipakai buat jalanan bebatu-batuan dia lebih asik bawanya. Alasannya salah satunya itu, berarti dia ada peningkatan di suspensi dan lain sebagainya. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, ke bagian belakang pas banget ya. Gue bukannya asal ini karena belum ada platnya jadi bilang fresh. Nanti kita akan lihat kilometernya baru berapa. Dan juga ini masih ada plastiknya. Nah, ini spesial ya. Sultan Auto Ultimate. Wih, cakep. Ya, ini yang Ultimate. Dari tampilan belakang emang kelihatannya secara kasat mata agak sama sedikit lekukan-lekukannya. Cuman kalau kita lihat lebih dekat lagi, LED-nya jadi mulai terbentuk ya. Ini bagus, dia juga nyala semua LED. Lekukannya lebih maco lah. Ibaratnya ya penyempurnaannya lebih terlihat di sini, yang jelas makin enak. Nah, lagi-lagi muka belakangnya ini yang bikin banyak netizen, banyak masyarakat suka banget sama expander. Salah satunya gue kalau depannya mungkin Veloz, belakangnya expander, kayaknya suka ya. Indonesia yang biasanya belakangnya itu jarang banget main lekak-lekuk begini, sekarang lihatnya dari tampilannya udah futuristik banget. Kelihatan ngeliat belakangnya itu kayak dia ngasih bahu yang kuat gitu loh, buat gue siap diajak kemana-mana, tampilannya begitu. Sebenarnya dari samping dan segala macam dia hampir sama kayak generasi sebelumnya ya. Apalagi gue suka banget di Ultimate ini ada krom-kroman yang mungkin kalau kita lihat di kompetitor yang lain, kromnya itu memang pas ditempel ya bisa dicopot ya. Cuman kalau di sini krom-kromannya rapih, dia ada plastiknya di luar kaca, plastik list sedikit, terus baru krom-kroman, itu yang bikin kelihatannya lebih jauh lebih eksklusif, jadi lebih niat lah. Meskipun krom-kroman ya, tanda kutip krom-kroman, tapi masangnya niat. Terus di belakangnya juga ini secara nggak sadar itu, secara kasat mata mungkin nggak kelihatan ya, tapi pas gue lihat detailnya, ini ada casing hitam di sini yang kalau dari luar tuh nambah tampilan ini jadi lebih apa ya, modenya jadi lebih kalem, lebih ganas. Yang ini nggak nyala, tapi teman-teman bisa beli aftermarket ya, banyak lampu-lampu kayak gini. Ini cuma mata kucing aja. Wiper belakang, penghangat kaca, semua lengkap. Lampu rem juga ada, dan dia udah shark fin ya di atas. Jadi radio udah nggak pakai lagi begini-begini. Oke, tampilan depan, samping, belakang udah. Sekarang kita giliran lihat interiornya seperti apa. Ya, yang sekarang udah keren ya. Kalau zaman dulu masih titut-titut, sekarang udah begitu. Tinggal pencet, lampu dia udah langsung nyala. Dan langsung kita lihat bagasinya. Widih, ini wah aromanya ya, demen banget gue aroma begini, aroma mobil baru. Dari tampilan luarnya bagasinya masih sama seperti yang sebelumnya. Dia ada tambahan juga di sini ya, ada ini. Sekarang mobil sekarang kalau beli baru udah dapet ini pemadam kebakaran ya, untuk safety. Dan juga ada jadi segitiga keselamatan udah ada di dalam. Nah, buat yang dimana tempatnya buat apa dongkrak ban dan segala macam nih di sini ya. Bagian sini ini tinggal dibuka aja. Tuh udah lengkap semua isinya. Dari dongkrak sama buat bukaan baut ya, semua udah ada di sini, udah lengkap. Gampang nih, tinggal dipasang aja. Tinggal dibuka. Ada yang nanya juga sama gue di mana tempatnya buat seperti itu ya. Biasanya dia taruh sini, kalau nggak di sini di bawah jok, kalau nggak di bawah jok ada di sini. Tapi kalau buat expander sebelah kanan. Terus yang uniknya ini cocok banget ya. Dulu kan gue di Jogja itu driver ya. Jadi kadang kalau driver kita lagi tugas kemana, keluar kota bingung mau nyari tempat tinggal, biasanya daripada kita dikasih uang buat penginapan, mendingan kita tidur aja di mobil. Wah gimana tidur di mobil, susah. Nah sekarang expander juga bisa dibikin tidur. Seperti apa? Kita praktekin. Nah ininya nanti kita akan coba. Nah ini kita lipat gini. Oh enggak kita angkat, kita taruh gini.
Oke, udah gue lipat depannya. Penasaran kan gimana caranya? Nih gue kasih tahu cara driver kalau tidur di mobil tuh bisa apa enggak begini. Aduh, nyaman. Tinggi gue 169 cm. Ini AC ada, kaca bisa dibuka angin. Mantep ya. Jadi expander yang sekarang ya akhirnya bisa juga dibikin buat tiduran gini dan posisinya pas. Asik kan? Itu tips gue dulu kalau nyupir keluar kota tetap bisa tidur enak ya kayak begitu. Yang belakang kita sekarang yang ke jok tengah. Ini kita tutup ya. Nit, 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 nit. Otomatis pakai tangan. Bagasi belakang belum otomatis. Ya iyalah, mobil MPV harga 200 jutaan. Kalau udah otomatis, wah udah auto laku nih. Oke, kita langsung ke bangku tengah. Nah, bangku tengahnya ini mungkin udah ada yang tahu juga, tapi yang belum tahu dia tuh bisa dimaju mundurin ya. Di bawah sini ada pencetannya, dimajuin dan mundur. Kita ambil tengah-tengahnya aja segini. Wah, masih sama seperti expander sebelumnya. Tetap nyaman ya. Dia keunggulannya joknya mungkin agak panjang sehingga bisa nopang sampai ujung dengkul. Terus ada ini. Oh ya, tenaganya harus sedikit kenceng. Oke, bisa buat naruh 2 botol minum di sini. Perbedaannya cuma kisi-kisi AC-nya ya. Kisi-kisi AC-nya dual color, sini silver sama hitam, nggak ngaruh juga sih, cuman eye catching aja. Sama sini juga silver sama hitam, lagi-lagi nggak berpengaruh. Chargeran udah ada di depan sini, ada 2, di belakang juga ada chargeran 2, di tengah juga udah ada 2. Buat tempat penyimpanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pintu kanan 3, kiri 6, sama tengah 2. Udah lengkap ya. Nah ini aslinya dia joknya nggak seperti ini karena udah dapat gratis cover jok. Akhirnya kemarin dapat cover jok gratis begini ya. Walaupun kelihatannya masih agak gimana ya, covernya tuh kurang rapi ya. Oke lah, namanya gratis ya. Daripada nggak diambil, sayang. Saya kan suka yang gratis-gratis. Oh gratis. Jok mobil pak, ambil. Milihnya harusnya gratis bensin ya, cuman nggak ada, baru gratis ya ini. Oke, kita ke bangku depan. Ada rasa tersendiri juga buat teman-teman yang suka banget sama expander. Ciri khasnya yaitu adalah pintunya. Kenapa? Karena pintunya beda dari mobil-mobil MPV lain yang cuman digoyang sedikit aja udah langsung rapat. Kalau ini nggak, harus pakai tenaga. Kenceng kan? Jadi berasa kayak nutup G-Class pak. Emang pintunya lumayan dan itu nilai plusnya. Kenapa? Karena dengan pintu yang kelihatan agak keras dan agak kuat, itu yang bikin jadi expander ini lebih kedap dibanding kompetitornya. Nah, kita ke tampilan depan ini. Nah, ini bangku juga ada ukuran rendah tingginya ya. Ini gua setting ke paling rendah aja. Kurang mundur juga. Oke, sip. Setirnya kalau yang dulu itu cuman bisa naik turun. Nah, sekarang bisa maju, mundur. Jadi nggak perlu takut nempel perut. Kalau tadinya kan gue udah autopilot. Nempel perut, jadinya goyang-goyang. Cuman sekarang lebih enak, lebih nyaman. Setirnya bisa kita sesuaikan tinggi rendah dan panjang pendeknya. Kalau bahasanya tuh apa ya, tilt steering. Asik, tilt steering. Perbedaan yang paling beda banget ketika duduk di sini yaitu adalah kabin depannya. Dia tampilannya memang beda ya. Ini soft touch semua. Kulit-kulit ini soft touch. Memang kulitnya sih ya jahitannya jahitan, bukan jahitan asli ya. Ya oke lah, nggak apa-apa.
Atasnya masih keras, tapi dia tampilan sininya itu lebih pipih bentuk dashboardnya. Terus AC-nya udah jelas beda banget karena ini udah digital. Dia nggak ada puter-puterannya lagi, udah tinggal tit. Digital. Ada chargeran dan USB. Dan juga ada ini, namanya electronic handbrake ya. Jadi yang teman-teman yang biasa masih ditarik tuh, kata Mino, tadi masuk ke sini Mas Bukis, nggak ada tarikannya kemana ini? Mobil zaman tahun sekarang ya, udah modern. Jadi kelas MPV aja udah ada electronic parking brake, ada auto hold dan segala macam, dan juga ada stop start engine-nya. Nanti akan kita ulas lagi di dalamnya seperti apa, kenikmatan kabin dan juga multimedia yang nyaman banget. Kita bisa nonton YouTube di sini sama keluarga. Nah, sekarang kan nanti akan kita bahas lagi pas kita coba test drive ya. Sekarang kita lihat mesinnya. Oke, ngomong-ngomong masalah mesin, nah gue nggak terlalu paham banget masalah mesin ya, tapi ya setidaknya sedikit-sedikit gue tahu lah berapa cc dan juga kelebihannya, keunggulannya dan yang segala macem. Jujur, ketika first impression gue ngeliat mesin Mitsubishi seperti ini, cakep, rapih banget, niat banget buat nampilin elegannya Mitsubishi ya. Dia cover mesinnya itu cakep. Terus tata letaknya juga agak rapi, ya nggak yang neko-neko, nggak yang macem-macem. Posisinya juga enak. Jadi secara estetika dipandang, dilihat juga enak. Kalau teman-teman ngelihat seneng yang rapih, ya memang buat apa ya dilihat juga. Kalau emang lagi seneng orang, mungkin kalau kayak gue seneng sih ngeliatin begini, gue buka, gue liatin gitu ya. Cuman kalau buat orang-orang lain yang punya mobil, ya udah saya kayak punya mobil, mesin buat apa diliatin, ya nggak penting berarti. Tampilannya begini, dan untuk informasi juga Expander yang saat ini mesinnya bertransmisi otomatis, bukan lagi pakai yang 4 percepatan otomatis konvensional, tapi udah pakai CVT. Nah ini yang bikin perbedaannya kerasa ketika mengendarai itu bener-bener kok beda ya. Mesinnya sih sama, cuman transmisinya udah pakai CVT. Jadi dia udah tahu ya yang rasanya pakai CVT itu seperti apa. Dia lebih lembut, lebih irit. Tapi untuk traksinya memang nggak sebagus yang konvensional, cuman kita nggak tahu nih, kita nggak tahu Expander itu seperti apa, settingannya seperti yang lain kita belum cobain. Yang membedakan lagi di sini akinya, gue lihat akinya ini ukurannya ampernya lebih besar daripada aki-aki kompetitor yang lainnya. Dan kenapa ini lebih besar akinya? Karena dia sudah ada fitur stop and go. Stop and go itu ketika kita berhenti, mesinnya mati, tapi interior semua fasilitas AC, musik semua tetap jalan. Dan ketika kita injek pedal lagi, gas lagi, dia udah langsung nyala lagi. Keren ya, kayak motor-motor Matic zaman tahun-tahun beberapa tahun kemarin yang awal-awal ada stop and go, ketika berhenti lampu merah terus jalan lagi. Ini juga ada di mobil seperti itu. Dia ngecovernya tuh bagus banget, apalagi ini sebenarnya simple sih, hal simple. Ini cuma peredam, ini bisa dicopot, bisa dipasang. Tapi kenapa di tempat-tempat lain kok nggak ada, cuma ada di sini? Ya itulah nilai plus lagi buat Mitsubishi yang memerhatikan keinginan para konsumennya. Sip ya. Ladies and gentlemen. Oke, nah sekarang gue langsung ngerasain gimana Expander yang terbaru ini. Ngerasanya ini rasa sensasi berkendara yang beda banget sama sebelumnya. Dia setirnya lebih enteng, tuh dibuat manuver dia lebih asik. Terus juga tarikannya lagi-lagi karena ini udah CVT ya, jadi tarikannya dia lebih halus,
dan banyak banget keunggulan yang lain di sini. Dari multimedianya aja yang pertama, multimedianya dia udah ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Itu yang bikin memudahkan kita untuk navigasi tentunya. Lu bisa langsung buka Google Map di head unitnya dan terkoneksi langsung ke HP lu. Terus juga ada Weblink. Nah di Weblink itu yang menarik lagi, itu lu bisa langsung koneksi sama YouTube. Jadi situ ada aplikasi YouTube dan beragam aplikasi lainnya. Jadi ketika lu berkendara, ini bisa jadi entertainment yang benar-benar mengentertain penumpangnya ya, bukan buat kita ya. Kalau nyupir kita fokus sama nyupir. Tapi kalau ada YouTube ini lumayan lah kalau lu bawa anak kecil atau apa, kan bisa ngelihat film-film dan lain sebagainya. Nah, gue mau kasih fitur auto hold di sini ya. Ini ada namanya fitur auto hold. Oke, gue mau coba fitur auto hold. Nah, ini auto hold udah jelas. Jadi kalau kondisi kita lagi turunan, ini kita rem begini dia berhenti. Nah, kalau kita pencet R, dia mundur, terus seperti ini. Nah, mundur seperti ini, auto hold. Nah, kalau layar mundur udah pasti ya. Tuh, lihat ada layar mundurnya di kamera. Ada layar mundur kamera. Dan kita coba sekarang di tanjakan. Kita coba di tanjakan. Berhenti rem. Auto hold. Nah, tuh lihat kan ada indikator holdnya. Nah, ini kenapa bunyi? Lu tau nggak? Karena lu belum pakai ini, belum pakai seat belt. Nah, ini pun kalau dia nggak pakai, gua nggak pakai seat belt, rem ini dan rem electrical handbrake ini nggak bakal bisa jalan. Gitu. Biasanya kan cuma bunyi doang yang notifikasinya. Cuman kalau di Expander sekarang, kalau lu nggak masukin ini kalau lu nggak pasang seat belt, electronic parking brake-nya nggak jalan. Nah, ini sekarang kondisinya senyap banget kan. Nah, ini tandanya mesinnya lagi mati. Rasain nggak? Gue pinjek rem, itu ada tanda hold, gue injek gasnya. Nah, ya berasa nggak? Berasa kan? Nah, ini auto, namanya stop and go. Oke, gue perhatikan lagi sekali lagi ketika tanjakan tadi ya. Nah, ini posisi D, udah auto hold. Di sananya auto holdnya udah nyala. Nah, ini kalau kita pencet, ini kita lepas gasnya ya. Kalau dipencet gasnya, nah dia berubah jadi putih dan bisa jalan. Nah, selesai. Nah, selain rasanya yang beda ya dari tarikan mesinnya dan segala macam, dia juga punya suspensi yang udah di-upgrade lagi. Lingkaran shock breaker-nya dia lebih besar sehingga terkena guncangan tuh dia lebih lebih mental lah, nggak yang terlalu mental tapi dia lebih berasa lebih empuk. Asik banget ya. Dia lingkaran putarnya jauh banget tuh. Jadi pas. Oke, conclusionnya luar biasa, perubahan yang cukup signifikan dari Expander. Wah, ini mesinnya mati lagi nih. Enak banget ya. Jadi berasa kayak naik mobil listrik tuh. Ya kan? Sensasi yang biasa kalau di motor stop and go tuh udah biasa ya, tapi kalau di mobil rasanya agak aneh banget. Dari tampilannya, gue yang bener banget, yang berasa banyak banget improvementnya itu adalah di setir kemudinya dan juga AC-nya yang manual. AC-nya udah digital. Ornamen AC-nya dan juga ini nih multimedianya sekarang udah Android CarPlay, udah ada Weblink, yang udah ada Apple CarPlay juga. Pokoknya memudahkan banget buat multimedianya dan ada tempat tisu. Lihat di sini. Ini unik banget nih, ada tempat tisu di sini. Jadi buka tinggal ambil ya. Kita nggak perlu lagi berekan taruh di mana-mana. Terus ada tempat minum juga di sini. Kalau daerah sininya dashboardnya masih sama seperti sebelumnya. Buat perubahannya sih oke banget, dan CVT-nya ini yang bikin Expander jauh lebih berbeda lagi. Gimana?
Menurut lo, ini cuma sekedar facelift atau berubah total? Silahkan share pendapat teman-teman semua yang udah pernah nyobain Xpander, oke? Oke, sekian video singkat dari gua tentang Xpander 2022. Besok akan gua review lagi. Kemarin udah tentang servis mobil perang gue ya. Besok akan gua review juga tuh mobil R3-nya. Dan kalau menurut gue pribadi, ini facelift dengan sedikit improvement. Nanggung banget ya. Pokoknya begitu deh. Buat Xpander, sukses terus. Semoga bisa menjadi mobil keluarga andalan di 2022. Sekian dari gue. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan komen. Tulis juga di bawah kalau teman-teman punya mobil-mobil bekas yang pengen dipublikasikan, di-share, showroom, dan lain segala macam. Tulis di bawah dan berbagi pengalaman otomotif bareng kita di Sultan Auto Indonesia. Thank you.